sakit. そうなんだよ。ね。Halo semuanya, selamat datang di Albi Film. Nah, lanjutan dari part 1. Saat akan melakukannya, Nakayoshi pun sadar dengan apa yang dia lakukan ini, bahwa ini adalah salah. Akhirnya dia pun meminta maaf dan keluar dari rumah Sakura. Di tengah hujan di luar rumahnya Sakura, Nakayoshi bertemu dengan ketua kelas yang marah karena Nakayoshi dekat dengan Sakura dan main ke rumahnya. Ternyata dia adalah mantan pacar Sakura dulu yang masih selalu mengikuti Sakura. Dialah yang membuang sepatu Nakayoshi dan mencuri buku yang dipinjamkan Sakura pada Nakayoshi. Sakura yang sedang mengejar Nakayoshi melihat kedua orang ini dan dia menolong Nakayoshi yang terluka dan membawanya pergi ke rumahnya. Keduanya sama-sama minta maaf atas kejadian tadi dan Nakayoshi mengembalikan buku yang dipinjamkan oleh Sakura. Nakayoshi akhirnya mengatakan kegalauan hatinya selama ini mengenai hubungan mereka berdua. Mereka bertemu secara kebetulan dan dia terbawa arus, makanya mereka sampai pada tahap ini. Tapi bagi Sakura, pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan dan bukan juga takdir. Mereka bertemu di rumah sakit saat itu adalah karena pilihan mereka sendiri. Mereka dipertemukan karena pilihan yang mereka buat. Dan mereka sampai pada tahap ini juga bukan karena terbawa arus, tapi karena pilihan mereka. Maksud Sakura dengan pilihan adalah pada saat mereka bertemu bisa saja Nakayoshi membuat pilihan lain, yaitu mengabaikan buku catatan yang terjatuh itu. Tapi saat itu Nakayoshi membuat pilihan mengambil dan membacanya. Sakura bisa saja memilih tidak menyapa Nakayoshi saat mengambil bukunya dan membiarkannya, tapi Sakura memilih untuk menyapa Nakayoshi dan mengakui bahwa dia sakit. Sakura bisa saja mengabaikan Nakayoshi dan tidak mendekatinya, dan tidak ada yang namanya takdir, tapi itu adalah pilihan yang kita buat sendiri. Begitu katanya Sakura. Keesokan harinya saat Nakayoshi ke sekolah, di depan gerbang Kyoko marah pada Nakayoshi karena sejak dia dekat dengan Sakura, Sakura menjadi sial. Dan bahkan sekarang masuk rumah sakit karena usus buntu. Saat tahu kalau Sakura masuk rumah sakit, Nakayoshi pun tentu saja terkejut karena dia tahu itu bukan usus buntu. Nakayoshi tidak bisa berhenti khawatir dan mengunjungi Sakura sepulang sekolah. Dia membuat Sakura cukup terkejut. Nakayoshi pun sangat mengkhawatirkan Sakura dan berusaha bertanya apakah Sakura baik-baik saja. Dan Sakura mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Ini hanya pemeriksaan biasa. Dia akan keluar dalam 2 minggu. Nakayoshi pun menghabiskan waktu bersama Sakura dengan mengajarinya pelajaran hari ini. Dan di sini Sakura mengatakan kalau Nakayoshi sepertinya cocok untuk menjadi guru, tapi Nakayoshi merasa kalau dia tidak cocok. Dia tidak suka dikerumuni banyak orang dan dia pikir dia lebih cocok bekerja sendirian. Sakura mengatakan dia bisa menilai orang dengan baik, jadi dia tahu Nakayoshi itu cocok menjadi guru. Gosip yang ada di sekolah itu karena teman-teman tidak mengenal Nakayoshi dengan baik. Jika mereka mengenal Nakayoshi dengan baik, pasti tidak akan ada gosip seperti itu. Dan Sakura pun meminta Nakayoshi untuk membuat banyak teman dan bahkan mengajarinya bagaimana cara mengajak seseorang menjadi teman. Itu hanyalah pembicaraan biasa, tapi Nakayoshi benar-benar memikirkan kata-kata itu. Dan mungkin itu adalah sebabnya kenapa dia menjadi seorang guru sekarang ini. Sakura mungkin selain orang tuanya, dia hanya punya 2 orang yang dia sayangi, yaitu Kyoko dan Nakayoshi. Dia sangat ingin mereka berdua berteman baik, tapi sangat sulit untuk melakukannya. Sakura tidak masuk sekolah sejak hari itu, dan suatu malam Nakayoshi mendapatkan telepon dari Sakura. Awalnya pembicaraan biasa saja, tapi Nakayoshi merasa kalau ada yang aneh. Tanpa diminta, Nakayoshi pun datang ke rumah sakit saat tengah malam dan membuat Sakura terkejut. Nakayoshi sudah menduga kalau ada yang tidak beres dan Sakura mengatakan itu hanya karena masa rawat inapnya diperpanjang. Sakura ingin menanyakan sesuatu pada Nakayoshi, tapi dia mengatakan akan menanyakannya jika dia menang main jujur atau tantangan. Sakura minta 1 ronde saja. Nakayoshi tidak mengerti kenapa Sakura ingin main itu lagi. Padahal Sakura tidak bertanya dan dia ingin menjawabnya. Tapi sayangnya saat main Nakayoshi menang dan Sakura kalah. Jadi Nakayoshi yang bertanya pada Sakura. Pertanyaan Nakayoshi adalah apa arti hidup bagi Sakura? Sakura menjawab sangat panjang, tapi intinya hidup adalah berinteraksi dengan orang lain. Jika kita sendirian, kita tidak akan tahu bahwa kita ada.
Perasaan dan tubuh ada karena orang lain ada. Bicara dengan orang lain, menyentuh orang lain, merasakan sesuatu, itu adalah tanda bahwa kita hidup. Karena ada orang lain yang berinteraksi dengan kita. Nakayoshi benar kalau ia merasa ada sesuatu yang aneh pada Sakura malam itu. Sakura yang biasanya ceria berubah menjadi sedih atau melo. Sakura ingin sekali liburan lagi dengan Nakayoshi, dan Nakayoshi mengajaknya untuk jalan-jalan setelah Sakura keluar dari rumah sakit. Itu adalah pertama kalinya Nakayoshi mengatakan hal seperti itu pada Sakura, yang tentu saja membuat Sakura senang karena Nakayoshi sudah mulai memikirkannya. Mereka berdua berjanji untuk jalan-jalan bersama saat Sakura keluar dari rumah sakit untuk melihat bunga sakura. Berkat janji itu, Sakura berusaha untuk sembuh dan sehat kembali selama masa penyembuhannya. Sementara itu, Nakayoshi sibuk mencari tahu di mana letak bunga sakura biasanya mekar meski tidak musimnya. Gamu juga membantu Nakayoshi mencari tahu tempatnya. Dan akhirnya hari yang diniati oleh mereka berdua telah tiba. Sakura sudah keluar dari rumah sakit. Dia langsung ganti baju dan berdandan cantik. Nakayoshi menunggunya di kafe. Mereka berkomunikasi dengan SMS. Nakayoshi sempat menulis pesan yang sangat panjang, memuji bagaimana Sakura yang selalu ceria dan tidak menunjukkan kesedihannya. Bagaimana Sakura menghadapi kehidupan dan membuatnya berpikir kalau dia ingin menjadi Sakura. Tapi pada akhirnya dia menghapus pesan itu dan ia hanya mengirim satu kalimat pada Sakura. Kalimatnya adalah Kimi no suizo wo tabetai, atau aku ingin memakan pankreasmu. Itu adalah pesan terakhir Nakayoshi pada Sakura yang tidak pernah mendapat balasan, karena Sakura tidak pernah datang menemui Nakayoshi. Karena dalam perjalanan ke kafe, Sakura bertemu dengan seorang penjahat, dan Sakura tewas di tangan penjahat itu, dan hal ini membuat Nakayoshi benar-benar kaget. Hari itu Nakayoshi pernah membaca jurnal harian Sakura saat ia menemukan jurnal itu, tapi ia hanya membaca halaman pertama saja. Dia tahu kalau Sakura menulis setiap hari di sana, dan Sakura pernah mengatakan kalau Nakayoshi boleh membacanya nanti setelah dia meninggal dunia. Nakayoshi datang ke rumah Sakura 1 bulan setelah kejadian itu. Nakayoshi mengaku pada ibu Sakura kalau dia tahu mengenai penyakit Sakura dan mengatakan kalau dia ingin membaca jurnal Sakura. Ibunya sudah menduga kalau Nakayoshi adalah anak laki-laki yang sering dibicarakan anaknya, dan Sakura pernah berpesan padanya. Nakayoshi itu anak yang penakut, dia tidak akan datang saat pemakamannya, tapi Nakayoshi pasti akan datang untuk menjemput jurnal itu. Nakayoshi pun akhirnya membaca jurnal Sakura saat pertama kali dia bertemu dengan Sakura, dan Sakura menulis nama Nakayoshi di jurnalnya. Tapi karena Nakayoshi tidak mau Sakura menulis namanya, Sakura mencoretnya. Jurnal itu berisi keseharian Sakura dan Nakayoshi, tentu saja dari sudut pandang Sakura. Bagaimana pendapat Sakura saat Nakayoshi tahu penyakitnya, wajah tenang Nakayoshi membuat Sakura tertarik. Tapi sebenarnya sebelum itu Sakura sudah lama tertarik pada Nakayoshi, yang selalu sendirian membaca buku dan diam-diam menatapnya. Mengenai kencan pertama mereka, perjalanan sehari mereka, hal-hal yang ingin dia lakukan, dan saat dia menangis karena Nakayoshi mengunjunginya di rumah sakit, saat dia tidak bisa memegang barang dengan baik, saat nafsu makannya berkurang, saat ia ingin menanyakan sesuatu pada Nakayoshi. Saat mereka berjanji akan liburan bersama sampai hari terakhir di mana Sakura sangat senang karena dia akan menemui Nakayoshi. Di sini Nakayoshi pun menangis sejadi-jadinya. Ia menangis untuk pertama kalinya sejak kepergian Sakura. Sakura pernah mengatakan kalau kita tak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Dan itu adalah apa yang terjadi pada Sakura. Pada akhirnya dia tidak meninggalkan dunia ini karena penyakitnya, tapi karena hal itu. Kita kembali ke tahun ini atau 2017. Nakayoshi yang sudah menjadi guru sebenarnya masih menyimpan jurnal itu, dan setiap kali membacanya ia akan menangis. Ia mendapatkan undangan pernikahan dari Kyoko, tapi dia tidak pernah membalasnya. Di hari terakhir mengemas buku perpustakaan, Kuriyama menemukan sebuah kartu perpustakaan yang dicoret dengan gambar senyuman khas Sakura. Nakayoshi mengetahui kalau itu adalah buku yang pernah dipinjam Sakura, dan dia dengan panik sendiri mencoba mencari buku itu. Tapi kemudian dia menyadari kalau bukan itu yang ingin Sakura katakan padanya. Sakura sejak dulu suka salah menaruh buku. Dia sebenarnya sengaja untuk menarik perhatian Nakayoshi. Dia mengatakan jika mencari buku yang ingin dicari seperti mencari harta karun pasti menyenangkan. Kenangan itu membawa Nakayoshi masuk ke ruangan khusus di perpustakaan ini.
dan ia menemukan buku ini. Sakura meletakkan buku itu di sana karena yakin Nakayoshi akan menemukan buku itu suatu hari nanti. Dalam buku itu ada 2 surat, satu untuk Kyoko dan satu lagi untuk Nakayoshi. Nakayoshi yang rencananya tidak akan datang ke pernikahan Kyoko hari itu berlari sekencang-kencangnya menemui Kyoko untuk menyampaikan surat terakhir Sakura yang membuat Kyoko menangis dalam bulatan gaun pengantinnya. Dalam suratnya, Sakura akhirnya mengatakan mengenai penyakitnya dan alasan dia tidak mengatakan pada Kyoko adalah karena dia sangat menyayanginya. Dia tidak mau mengubah hari-hari menyenangkan mereka menjadi hari menyedihkan. Karena kekhawatiran dia juga ingin Kyoko berteman dengan si pembawa surat. Itu adalah permintaan terakhir Sakura bagi keduanya agar mereka berdua berteman. Nakayoshi mengajak Kyoko untuk berteman dan Kyoko jadi ingat saat dia mendengar Nakayoshi dan Sakura latihan berteman di rumah sakit saat dulu. Dan apa isi surat terakhir Sakura untuk Nakayoshi? Dalam surat itu Sakura untuk pertama kalinya memanggil nama kecil Nakayoshi, yaitu Haruki. Ia juga mengatakan apa yang sebenarnya dia ingin tanyakan waktu itu. Mereka bermain permainan jujur atau tantangan satu ronde tersebut. Yang ingin tanyakan oleh Sakura adalah kenapa selama ini Haruki tidak pernah memanggil namanya. Haruki selalu memanggilnya dengan Kimi, Kimi, dan Kimi. Dalam bahasa Indonesia, Kimi itu artinya kamu. Isi surat terakhir Sakura ini mirip dengan isi SMS yang pernah diketikkan oleh Nakayoshi saat dia menunggu Sakura. Hanya saja dia tidak jadi mengirimnya dalam pesan SMS itu. Haruki merasa iri pada Sakura dan ingin menjadi Sakura, dan ternyata isi surat Sakura ini adalah perasaan Sakura selama ini. Kalau dia ingin menjadi seperti Haruki yang tenang dan menghadapi sesuatu terlihat dewasa. Dia ingin menjadi seperti Haruki, dia ingin hidup dalam diri Haruki, dia ingin memakan pankreas Haruki, sebuah surat yang sangat indah. Ini dalam peribahasa Jepang tentunya. Dan sepertinya setelah membaca surat itu, hidup Haruki atau Nakayoshi menjadi sedikit tenang karena dia akhirnya tahu apa perasaan Sakura kepadanya. Dan film ini pun berakhir di sini. Kalau kalian ngerti alurnya, pasti kalian ngerasa sedikit sedih-sedih gitulah karena film ini memang genrenya drama. Dan itu saja untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih jika kalian sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.